Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami StarMed. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang statistika mengenai cara menentukan nilai mean, median, dan modus untuk data kelompok. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang nilai mean atau rata-rata. Di sini kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel, dan dari tabel ini tentukan nilai mean-nya. Nah, adapun langkah awal, tentunya kita jumlahkan kolom FI ini terlebih dahulu. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Di sini kita peroleh jumlahnya yaitu sama dengan 48. Dan untuk simbol dari jumlah FI ini yaitu disimbolkan dengan sigma FI. Langkah selanjutnya, kita tambahkan dua kolom lagi yang berisi nilai XI dan juga FI dikali XI. Sekarang untuk kolom XI. Nah, nilai ini diperoleh dari, tinggal kita perhatikan kolom bagian nilai. Misalnya untuk baris yang pertama, 52 ditambah 56, lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 54. Timbul pertanyaan, kenapa harus dibagi 2? Karena memang sudah rumusnya seperti itu. Oke, lanjut. 57 ditambah 61, lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh di sini 59. Di bawahnya lagi, 62 ditambah 66, lalu dibagi 2, hasilnya 64. Lanjut. 67 ditambah 71 lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh di sini 69. Dan 72 ditambah 76 lalu dibagi 2, hasilnya 74. Lalu 77 ditambah 81 lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh di sini yaitu 79. Langkah selanjutnya, untuk kolom FI dikali XI. Nah, nilai ini diperoleh dari, tinggal kita kalikan saja bagian FI ini kita kalikan dengan kolom XI ini. Misalnya untuk baris yang pertama, nilainya diperoleh dari 4 dikali 54, hasilnya yaitu 216. Lanjut lagi di bawahnya, 6 dikali 59, hasilnya yaitu 354. Di bawahnya lagi, 10 dikali 64, hasilnya yaitu 640. Lanjut lagi di bawahnya, 12 dikali 69, kita peroleh hasilnya 828. Lanjut, 8 dikali 74, hasilnya yaitu 592, lalu terakhir, 8 dikali 79, kita peroleh hasilnya 632. Langkah selanjutnya, tinggal kita jumlahkan kolom bagian FI dikali X ini. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Kita jumlahkan, dan di sini kita peroleh hasilnya yaitu 3262. Perlu diketahui, untuk simbol dari jumlah FI dikali XI, yaitu di sini simbolnya yaitu sigma FI dikali XI. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita masuk ke rumus mean untuk data kelompok. Di mana rumus yang digunakan yaitu X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI per di bawahnya sigma FI. Sama dengan untuk sigma FI dikali XI, kita peroleh tadi hasilnya yaitu sebesar 3262. Per di bawahnya yaitu 48. Sama dengan 3262 dibagi 48, kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 67,96. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang nilai median atau nilai tengah. Masih dengan data yang sama, oke? Nah, sekarang kita akan mencari nilai mediannya. Langkah awalnya tetap sama, yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom FI ini atau frekuensi. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Tadi sudah kita cari, kita peroleh hasilnya sama dengan 48. Dan perlu diketahui, simbol untuk jumlah dari FI ini, untuk mencari nilai media cukup parabel N saja. Itu perlu diingat. Oke?
Langkah selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK ini merupakan frekuensi kumulatif. Dan untuk nilainya diperoleh dari, perhatikan, untuk baris pertama, tinggal kita pindahkan angka 4 yang pertama ini, kita pindahkan ke kolom FK. Langkah selanjutnya akan kita tambahkan secara mereng. Nah, perhatikan, 4, oke, ditambahkan dengan mereng ke angka 6, hasilnya 10, dan 10 kita tulisnya di bawah angka 4 sini. Oke, langkah selanjutnya, 10 ditambah 10, itu kita peroleh hasilnya 20, dan 20 tulisnya di bawah angka 10 ini. Lanjut lagi, 20 ditambah 12, hasilnya 32, lalu 32 ditambah 8, hasilnya 40, terakhir 40 ditambah 8, hasilnya 48. Pastikan terlebih dahulu angka paling bawah ini sama dengan jumlah frekuensi tadi. Jika angkanya sama, itu artinya jawaban kita sampai di sini benar. Langkah selanjutnya, perhatikan. Akan kita cari di mana letak nilai median itu atau nilai tengah. Apakah di kelas pertama, atau kelas kedua, atau kelas 3, dan seterusnya. Dan untuk mencari letak kelas median ada rumusnya. Di mana rumus yang digunakan yaitu letak kelas median sama dengan N per 2. Ingat, N ini merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu sama dengan 48. Maka sini 48 per 2. Dan 48 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 24. Langkah selanjutnya, perhatikan kembali kolom FK. Cari kelas mana yang memuat data ke-24. Nah, caranya perhatikan. Untuk kelas pertama. Kelas pertama ini, itu dia berisi mulai dari data pertama sampai dengan data keempat. Sekarang untuk kelas yang kedua. Setelah angka 4 berapa? Yaitu angka 5. Maka di kelas 2 ini, itu berisi mulai dari data ke-5 sampai dengan data ke-10. Oke, lanjut lagi ke kelas di bawahnya. Setelah 10 berapa? 11. Maka di kelas bawah ini, itu berisi mulai dari data ke-11 sampai data ke-20. Belum termasuk data ke-24. Oke? Nah, baru yang di bawahnya perhatikan setelah 20 berapa? Yaitu 21. Maka di kelas ini, di bawah sini, itu berisi mulai dari data 21 sampai dengan data ke-32 dan termasuk data ke-24 di dalamnya sini. Maka, nilai median terletak di kelas ini. Maka fokus kita sekarang cukup pada kelas yang kita beri garis ini. Oke? Nah, sekarang baru kita masuk ke rumus median atau nilai tengah data kelompok. Di mana rumus yang digunakan yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Sekarang perhatikan untuk nilai TB. Diperoleh dari, perhatikan kelas median, ambil angka paling depan sini, 67. Lalu angka 67 ini kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh nilainya yaitu 66,5. Pernah timbul pertanyaan, kenapa nilai paling depan ini dikurangkan dengan 0,5? Karena memang sudah rumusnya seperti itu. Oke? Lanjut lagi, ditambah N per 2 sudah kita cari tadi. Di mana kita peroleh hasilnya sama dengan 24. Lalu dikurang untuk nilai FK. Perhatikan di sini. FK ini merupakan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, perhatikan frekuensi kumulatif. Ini dia. Mana frekuensi kumulatif sebelum kelas median? Ini kelas median yang sebelumnya tentunya yang bagian atas ini. Nah, inilah sebagai nilai FK-nya. Yaitu sama dengan 20. Maka FK di sini ganti dengan angka 20. Per di bawahnya F. F ini frekuensi kelas median. Perhatikan kelas median ini dia. Lalu perhatikan frekuensinya, yaitu sama dengan 12. Lalu dikali P. P ini panjang kelas. Dari mana kita memperoleh nilai P ini? Mudah sekali. Tinggal perhatikan kelas yang pertama. Oke, kelas kedua boleh, 3 boleh. Namun yang biar mudah kelas pertama saja. Nah, akan kita hitung ada berapa banyak angka mulai dari angka 52 ini sampai dengan angka 56. Perlu diingat, mulai berhitungnya mulai dari angka 52. Kita hitung sama-sama, 52, 53, 54, 55, 56. Ternyata terdapat 5 angka. Maka nilai P di sini yaitu sama dengan 5. Lanjut, sama dengan 66,5 ditambah. 24 dikurang 20 hasilnya 4.
per di bawahnya 12, setelah itu dikalikan dengan 5. Sama dengan 66,5 ditambah 4 dikali 5. Oke, 4 dikali 5, lalu hasilnya dibagi dengan 12. Kita peroleh hasilnya di sini setelah dibulatkan, yaitu 1,67. Terakhir, 66,5 ditambah 1,67 hasilnya sama dengan 68,17. Dan seperti Nadia cara untuk mendapatkan nilai median untuk data kelompok. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang nilai modus. Masih dengan data yang sama. Adapun langkah awal untuk menentukan nilai modus untuk data kelompok tentunya, pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas modus berada. Caranya, tinggal perhatikan saja nilai pada kolom FI ini atau frekuensi, cari angka yang paling tinggi atau yang paling besar. Kalau kita lihat di sini, angka yang paling besar itu angka 12. Itu artinya nilai median itu terletak di kelas ini. Maka fokus kita cukup di kelas yang kita beri garis biru ini. Oke. Nah, setelah mendapat di mana letak kelasnya, barulah kita menggunakan rumus rumus modus untuk data kelompok. Di mana rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Sama dengan untuk TB, tepi bawah. Nilainya diperoleh dari ambil angka paling depan pada kelas modus. Ini kelas modus ambil angka paling depan, 67. Lalu kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya yaitu 66,5. Ditambah untuk nilai D1, perhatikan di sini. D1 itu nilainya diperoleh dari nilai frekuensi, perhatikan frekuensi kelas modus yang ini, dikurangkan dengan frekuensi di atasnya. 12 dikurang 10 itu hasilnya 2, maka nilai D1-nya sama dengan 2. Per di bawahnya, D1 di sini juga tetap sama, nilainya juga 2. Ditambah, sedangkan untuk nilai D2 diperoleh dari, perhatikan di sini, frekuensi kelas modus 12 kita kurangkan dengan frekuensi di bawahnya. Itu untuk nilai D2. 12 dikurang 8 hasilnya 4, maka nilai D2 di sini sama dengan 4. Lalu dikalikan dengan P. Perhatikan P ini sama dengan P yang tadi panjang kelas. Oke, di mana kita peroleh tadi berapa nilai P-nya? Yaitu sama dengan 5. Lanjut sama dengan 66,5 ditambah 2 per 2 ditambah 4 hasilnya 6. Lalu jangan lupa dikalikan dengan 5. Sama dengan 66,5 ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Lalu 10 dibagi 6 kita peroleh hasilnya 1,67. Dan terakhir 66,5 ditambah 1,67 hasilnya sama dengan 68,17. Dan sepertinya dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.